Permisi. Iya, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk, Ibu ya. Baik, Ibu. Sebelum itu, perkenalkan saya Bunda Intan. Saya dengan tugas Ibu ini hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya menggunakan KB suntik 3 bulan, Ibu. Itu ya. Sebelum itu, apakah Ibu ini baru pertama kali suntik? Tapi Iya, Bu, baru pertama kali. baru pertama kali, Ibu ya. Berarti sebelum itu nggak pernah pakai? Tidak, Ibu. Oke, saya catat identitasnya. Kalau saya tahu nama Ibu siapa? Nes, Ibu. Nes, usia berapa, Ibu? 28 tahun. 28 tahun. Pada saat ini punya anak berapa, Ibu? Satu. Usia anaknya berapa? 8 bulan, Ibu. 8 bulan. Berarti Ibu baru habis melahirkan, Bu. Alamatnya? Alamatnya di Jalan Sekare. Oke, baik. Sudah jelas. Baik, sebelum itu Ibu apakah sudah tahu suntik KB 3 bulan seperti apa? Belum, Ibu. Ya, baik. Di sini saya bantu jelaskan, Bu ya. Jadi di sini suntik KB itu bentar, Bu ya. Baik, Ibu, ini penjelasan, Bu ya. Suntik 3 bulan ke satu suntikan setiap 3 bulan, dan ini sangat efektif, Bu ya. Selama pasien kembali tepat waktu untuk disuntik, itu bisa menambah keefektifan suntik KB 3 bulan ini. Dan untuk ini aman, Ibu, digunakan untuk ibu karena bekerja dengan menghentikan ovulasi dan menipiskan endometrium serta mengantarkan lendir serviks. Oke, baik. Selanjutnya ada ini. Baik, Ibu, ini Ibu bisa memakai suntik KB 3 bulan ini jika menginginkan KB jangka panjang tanpa diingat setiap hari, Ibu. Jadi Ibu jika mau menggunakan suntik KB 3 bulan ini hanya diingat setiap 3 bulannya, Ibu ya. Dan ini tuh aman digunakan untuk Ibu, serta untuk kontraindikasinya, Ibu. Kontraindikasinya itu Ibu bisa mengalami kenaikan berat badan, perubahan mood, serta gangguan hormon, Ibu. Seperti itu, Bu ya. Nanti saya beritahu untuk cara penanganannya. Baik, kalau saya boleh tahu, Ibu sekarang masih eksklusif atau gimana, Bu? Masih eksklusif, tapi diselingi dengan susu formula, Ibu. Oh, disini formula, Ibu ya. Oh, itu masih bisa, Ibu ya. Untuk usianya Ibu juga masih bisa 28 tahun. Jadi yang tidak bisa itu di atas 35 tahun. Sebelum itu, apakah saya boleh tahu apakah Ibu sedang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, gangguan hati? Ya, kalau untuk hampir dia teratur dan tidak ada pengeluaran darah yang berlebihan, itu tidak ada, ya. Baik, itu aman, Bu ya, menggunakan suntik KB 3 bulan ini. Sebelum itu, untuk memastikan lebih lanjut persyaratannya, kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital serta pemeriksaan fisik, Bu ya. Sebelum itu nanti Ibu bisa naik ke bed, kita timbang dulu, ya. Oke. Ibu bisa timbang ya, naik ke atas pada 60 kali, ya. Saya lihat baik, normal ya 60. Selanjutnya kita akan letakkan. Baik, Ibu bisa naik, bisa berbalik ya. Kita akan geser tensi suhu terlebih dahulu. Nah, baik, Ibu, saya cek tensi sama suhunya dulu ya. Bu, boleh permisi ya, saya masukkan suhunya ke dalam Ibu, bisa dilipat. Nah, selanjutnya saya akan meletakkan tensi ya.
Tensinya normal Bu ya. 10/60 ya. Baik, selanjutnya suhunya normal juga 36 derajat Celcius. Oke, selanjutnya saya akan memeriksakan payudara ibu dan leher ibu ya, untuk memastikan ada benjolan atau tidak. Oke, ibu sebelum itu bisa diangkat kedua tangannya. Oke, saya permisi Bu ya. Oke, simetris ya payudaranya ibu ya. Bisa diturunkan tangan kanannya, saya ambil yang panjang. Oke. Baik, saya permisi Bu. Ya, apa Ibu ya? Oke, saya periksa Ibu ya. Ada nyeri Bu? Tidak ada yang Tidak ada ya. Ya, saya juga tidak mendapatkan benjolan di sini Bu ya. Baik, diturunkan tangan kirinya, bisa dinaikkan tangan kanannya Bu ya. Oke, permisi Bu ya. Ada nyeri Bu? tidak. Tidak ya, saya juga tidak merasakan benjolannya. Benjolan. Oke, selanjutnya bisa diturunkan tangannya. Saya akan memeriksakan bagian leher Ibu ya. Permisi ya Ibu ya. Oke, tidak ada benjolan ya. Bisa lagi saya tangan Ibu? Oh ya, normal Ibu ya. Ya, baik, sudah normal semua. Ibu bisa bangun dan lanjut tidur ya. Oke Bu. Bentar ya. Untuk hasil pemeriksaannya dalam tanda vital serta fisiknya normal semua Ibu. Tapi sebelum itu saya boleh tahu Ibu terakhir berhubungan sama suami itu seminggu yang lalu Ibu ya. Kalau seperti itu saya akan memeriksakan tes baik pada Ibu untuk memastikan adanya kehamilan atau tidak. Setelah itu baru saya dari menyebutkan dulu ya. Baik Ibu, kita periksa dulu ya. Nah, hasilnya tidak hamil Bu ya, jadi Ibu bisa melakukan penyuntikan KB saat ini ya. Baik Ibu, suntiknya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Ibu? Senang Ibu ya. Nah, saya di sini menjelaskan efek samping dari suntiknya Ibu ya. Jadi untuk efek sampingnya itu bisa muncul seperti mual-mual, migrain, seperti sakit kepala ringan, terus Ibu ada kurangnya selera makan mungkin Ibu nanti, dan kenaikan berat badan Ibu ya. Jadi cara menangani mual-mualnya itu Ibu bisa istirahat yang cukup, makan sedikit-sedikit lebih sering, dan untuk ini untuk sakit kepalanya Ibu bisa istirahat dengan cukup. Ibu bisa selang-selingin dengan minum air hangat ya. Terus jika kenaikan berat badan itu Ibu bisa selang-selingin dengan olahraga Ibu ya. Jadinya Ibu sehat dapat juga ya. Selanjutnya ada misalnya kalau Ibu merasakan nyeri pada payudara Ibu bisa melakukan kompres hangat pada payudara Ibu dan menggunakan BH Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa suntik KB 3 bulan ini efektif jika Ibu datang rajin dan tidak terlambat pada saat waktu kunjungan ulang penyuntikannya Ibu ya. Jadi Ibu bisa datang setiap 3 bulan tanpa telat, dan jika telat Ibu tidak boleh berhubungan intim dengan suami. Jika Ibu berhubungan intim dengan suami harus menambahkan untuk memakai kondom Ibu ya. Baik, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah cukup Ibu ya. Baik Ibu, ini untuk baik Ibu, ini saya buatkan kartu sudah berisi tanggal sekarang dan tanggal kunjungan ulangnya pada saat ini tanggal 3 Desember. Jadi Ibu bisa kembali lagi pada tanggal 25 Februari 2026. Jadi tensi normal sih sudah tertera juga dengan namanya. Ibu bisa bawa kartu ini lagi jika sudah waktunya suntik Ibu ya. Baik Ibu, ini